Assalamualaikum, selamat siang Sobat Wiralodra. Kembali Mahapedia Podcast hadir untuk memberikan informasi-informasi menarik untuk Sobat Wiralodra semua berkaitan dengan Universitas Wiralodra. Kali ini kita sengaja akan mendatangkan atau memanggil Ketua Program Studi dari Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra. Untuk Sobat Wiralodra bisa mengetahui informasi-informasi berkaitan dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra. Ada apa saja sih? Bagaimana cara masuknya? Kemudian prestasi apa saja yang sudah diraih? Langsung saja kita panggilkan Ketua Program Studi dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra, Bapak Samsul Anwar SE MBA. Selamat siang Pak Samsul. Selamat siang Mas Tapan. Alhamdulillah nih Pak Kaprodi, kali ini kita bisa bersama hadir ya di studio Mahapedia Podcast untuk kita coba cari-cari informasi berkaitan dengan prodi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Samsul? Alhamdulillah baik. Oke. Iya. Nah, Sobat Wiralodra pasti pengen tahu nih Pak atau penasaran, sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk profil Bapak sendiri. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Samsul Anwar gitu kan, Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra, itu sejak tahun 2019. Kalau alamat sendiri dari mana Pak? Alamat kebetulan saya dari Desa Santing, Losarang gitu kan. Gitu. Oh, Losarang, berarti Kecamatan Losarang ya Pak. Ya. Langsung saja nih Pak, ini kan karena memang Universitas Wiralodra sedang menerima pendaftaran mahasiswa baru ya Pak, untuk tahun akademik 2022-2023. Nah Pak, bisa coba dijelaskan Pak untuk berkaitan dengan sejarah program studi manajemen sendiri Pak di Universitas Wiralodra. Oke, Prodi Manajemen Universitas Wiralodra itu berdiri tahun 1982. Oh, iya. Nah, itu sebenarnya selisih sekitar kurang dari setahun ya dari Unwir berdiri, baru beberapa bulan kemudian nanti Fakultas Ekonomi. Oh iya. Nah, itu sih berdiri tahun 82. Sekarang Fakultas Ekonomi baru memiliki satu prodi ya, namanya Prodi Manajemen. Jadi belum ada prodi-prodi lain di bawah naungan Fakultas Ekonomi. Berarti memang kalau dihitung sampai 2022 ini sudah 40 tahun ya Pak program manajemen ini. Betul, sudah luar biasa sekali nih Sobat Wiralodra ya, ketika kemarin juga kita kehadiran program studi hukum Pak. Dan memang beliau juga menyampaikan bahwa prodi hukum itu awalnya sebagai pengawal ya Pak dengan program studi ekonomi. Jadi memang Sobat Wiralodra awalnya Unwir berdiri itu kan awalnya dari yang ekonomi itu ya Pak. Jadi memang sudah 40 tahun. Luar biasa. Nah Pak, berkaitan dengan program studi manajemen ini Pak, sampai tahun 2022 akreditasinya sudah apa Pak? Oke, mengenai akreditasi fakultas akreditasi prodi manajemen per tahun 2021 kemarin itu mendapatkan nilai B ya, nilai B itu dengan masih 7 standar gitu kan. Pakai 7 standar sehingga kemarin baru mendapatkan nilai dengan akreditasi B. Oh, berarti memang karena memang terakhirnya kemarin 2021 belum dengan nilai baru ya Pak, masih dengan akreditasi Ban PT ya, belum yang Lamemba ya. Belum. Nah Sobat Wiralodra, jadi ketika sekarang bertanya prodi manajemen itu akreditasinya apa, alhamdulillah sekarang akreditasinya masih B ya Pak. Masih B dengan nilai yang lama. Nah Pak, Sobat Wiralodra ini semuanya penasaran Pak, ketika ingin mendaftar, apakah yang bisa daftar di program studi manajemen ekonomi itu harus anak IPS atau sosial Pak? Oke, sedikit berdasarkan gelombang 1 kemarin. Gelombang 1 kemarin itu yang lumayan banyak peminatnya dari mahasiswa baru itu untuk kuliah di prodi manajemen. Total mahasiswa yang daftar di prodi manajemen ada sekitar 145. Di gelombang 1 Pak? Iya, gelombang 1. Oh iya. Baru diterima sekitar 132. Yang sudah registrasi itu sekitar di angka 45. Itu gelombang 1 kemarin. Sekarang kan sudah jalan gelombang 2 ya, tapi belum ujian.
Nah dari hasil gelombang 1 kemarin ketika saya cek itu ternyata variasi mengenai jurusannya itu ya macam-macam gitu. Oh iya Pak. Ada yang dari teknik ya, misalkan dari teknik sepeda motor juga banyak gitu. Iya. Walaupun ketika saya kalkulasi berikan presentasi hampir 20% mahasiswa baru yang daftar kemarin itu alumni Gatsu. Oh iya, SMK 1 Indramayu. SMK 1 Indramayu gitu. Yeah. Terutama jurusan akuntansi sama administrasi perkantoran. Gitu. Baru nanti yang kedua itu dari 2 Indramayu gitu kan. Terus dari 1 Sindang gitu kan. Itu sih berdasarkan data yang masuk per kemarin ya. Tapi kalau dari yang sudah kuliah ada di ekonomi ya kita macam-macam gitu kan. Jadi gini ya, kalian ketika kuliah enggak mesti dengan apa yang kalian basic SMA-nya atau SMK-nya apa. Yang jelas kalian apa sih senangnya, apa sih hobinya gitu kan. Gitu. Apa sih senangnya, apa sih hobinya. Ketika kalian di situ baru kalian menemukan ketika kuliah didasari dengan kesenangan, hobi itu akan enjoy dan kalian akan menikmati proses itu. Enggak perasaan terpaksa. Itu sih yang perlu kalian pahami. Jangan sekali-kali gitu kan dipaksakan. Hobinya apa, senangnya apa, tujuan hidupnya apa. Baru kalian jalan itu. Jangan dipaksakan dengan tadi dasarnya apa, harunya apa, jangan gitu. Berarti memang di prodi manajemen Fakultas Ekonomi ini tidak menutup peluang ya Pak untuk siapapun dan waktu SMA atau SMK-nya program studi apapun ya Pak. Jadi ketika memiliki keinginan dan keniatan, insya Allah lewat program studi dosen-dosen dan juga lainnya akan dibantu ya Pak ya dalam prosesnya. Karena perjalanan kuliah S1 itu 4 tahun ya Pak. Jadi yang terpenting kita memiliki keniatan dengan basic apapun Sobat Wira Lodra bisa masuk di program studi manajemen. Nah, Pak Kaprodi untuk selanjutnya nih Pak, ini ketika teman-teman SMA, SMK atau MA di Indramayu khususnya atau wilayah Ciwayu, Majakuning ataupun yang lainnya, ketika pengen mendaftar di suatu program studi pastinya melihat keunggulan tersendiri dari program studi itu sendiri Pak. Nah, untuk keunggulan dari prodi manajemen Fakultas Ekonomi Unwir itu apa sih Pak? Keunggulan FE ya, alumni Fakultas Ekonomi prodi manajemen itu sebenarnya banyak. Tapi yang sangat signifikan itu pertama terkait kreativitas. Coba cek gitu kan di lapangan kreativitas alumni FE dibandingkan dengan misalkan prodi-prodi lain itu bisa kelihatan banget bedanya. Alumni FE itu lebih cenderung mereka kreatif. Sehingga emang kami di dalam menyusun mata kuliah atau menyusun kurikulum gitu kan, kami lebih condong bagaimana mendidik mahasiswa agar kreatif sehingga dia ujung akhirnya itu ke seorang jadi wirausahawan. Sehingga ketika ada kesempatan atau potensi dia bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada sehingga bisa bermanfaat bagi sekitar. Itu keunggulan yang dominan itu. Bagaimana mereka bisa berkreasi di lapangan atau di masyarakat sehingga ini merupakan ya tadi bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gitu kan. Menambah value added bagi warga sekitar gitu kan. Gitu. Itu dari prodi manajemen. Berarti memang mahasiswa khususnya dari program studi manajemen ini sudah dilatih ya Pak untuk menjadi wirausahawan muda dari sejak dini ya Pak di kampus. Jadi ketika Sobat Wira Lodra itu lulus ya memang semuanya memiliki keinginan untuk dapat bekerja di instansi-instansi, tetapi memang dari program studi sendiri memberikan bekal ya untuk para lulusan agar memang ketika di masyarakat juga bisa diterima untuk dapat mengembangkan wirausaha. Nah Pak, berkaitan dengan sekarang kan sudah program MBKM Pak. Untuk prodi manajemen Fakultas Ekonomi sendiri Pak, berkaitan dengan kerjasama prodi itu sudah ada dengan siapa saja Pak? Gini ya, terkait kerjasama yang kami sudah lakukan itu ada berbagai pihak ya. Ada dari akademisi lain gitu, misalkan di luar Universitas Wira Lodra, ada di stakeholder di industri gitu kan. Nah terus gini, kalau untuk internal kami bersama dengan prodi-prodi lain gitu. Biasanya mereka itu adanya di semester 5, adanya mata kuliah ataupun tadi pertukaran mahasiswa antar prodi. Itu di semester 5.
Tapi dengan kampus-kampus lain yang sering kami lakukan itu biasanya kami melakukan MOU dan pelaksanaannya itu dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Oh iya. Ataupun berikutnya dengan UGJ Cirebon gitu kan. Itu yang sudah sering kami lakukan. Dengan Universitas Negeri Yogyakarta itu sudah kami lakukan dari tahun 2021 kemarin. Oh iya. Itu ditandai dengan kegiatan akademik yang namanya International Conference ISPS gitu kan, sama ICOM gitu kan di tahun 2021 kemarin. 2021 ya. Kami mengirimkan sekitar 10 mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan akademik namanya International Conference tersebut yang dihadiri oleh sekitar 10 negara. Baik dari Amerika, India, Korea gitu kan itu. Kita mengirimkan 10 mahasiswa untuk partisipasi di dalam International Conference tersebut. Gitu. Terus berikutnya ketika dalam dunia dengan UGJ ada terkait masalah kerjasama dengan masalah tech center gitu kan. Terus dengan ada lagi dengan koordinasi masalah kewirausahaan juga dengan UGJ gitu kan. Nah, kalau dengan instansi-instansi biasanya kami sama dengan pemerintah daerah yang sering bersinggungan itu dengan BPMD, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Desa gitu kan. Nah, di situ kami biasanya bersinggungan terkait masalah BUMDes. BUMDes dan juga nanti sering kami berinteraksi dengan Diskoporindak. Biasanya kami bersinggungan mengenai atau berkolaborasi dalam pembinaan UMKM. Nah, berikutnya perusahaan-perusahaan apa saja yang sudah bekerja sama dengan kami otomatis banyak sekali pertama prioritas mengenai BUMD ya, baik PDAM, BPR Karimaja, BPR PK Balongan gitu kan. Dan juga untuk swastanya banyak sih, misalkan dengan kemarin dengan GI, GI gitu kan, GI sekarang gitu kan, dengan ada Java Seafood dan lain-lain gitu kan, itu banyak. Cuma karena kemarin ya COVID yang lumayan panjang gitu kan, sehingga beberapa kerjasama, beberapa rencana-rencana yang kami sudah laksanakan itu tertunda gitu. Gitu. Mudah-mudahan ketika kondisi sudah normal ya ini bisa terlaksana dan bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Itu sih. Berarti memang sangat banyak sekali ya Pak berkaitan dengan kerjasama yang sudah coba digulirkan oleh program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Jadi jangan ragu untuk Sobat Wiralodra semua yang memang lulusan SMA, SMK, bahkan MA di wilayah sekitar yang memang sampai saat ini belum menentukan pilihan, bisa langsung pilih program studi manajemen Fakultas Ekonomi karena memang kuotanya juga terbatas ya Pak untuk kuota kelasnya. Jangan sampai nanti tidak kebagian kuota untuk daftar di program studi manajemen. Nah Pak, ini tadi sudah dijelaskan juga kan berkaitan dengan aktivitas kerjasama, terus kemudian akreditasi, terus kemudian prestasi juga tadi sudah dijelaskan. Nah Pak, berkaitan dengan prestasi program studi atau dosen Pak, mungkin bisa disampaikan, mungkin ini sebagai daya tarik juga Pak untuk Sobat Wiralodra semua, barangkali prestasi di bidang penelitian dan lain sebagainya. Mengenai penelitian sebenarnya itu kan sudah tugas kewajiban kami yang tercermin dari program Tridharma Perguruan Tinggi. Itu ada penelitian, pengabdian sama pendidikan. Nah, untuk potensi-potensi ataupun untuk atau prestasi-prestasi yang ada gitu kan, ya insya Allah gitu kan sudah banyak gitu kan. Karena kemarin itu kan kami pertama kali dari tahun 82 sampai tahun 2021 kemarin kami dapat hibah dari kementerian mengenai penyusunan kurikulum MBKM tadi. Yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu luar biasa ya Pak. Sejarah gitu kan. 82 berdiri 2021 kemarin itu mendapatkan rekor. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa dosen kami juga mendapatkan hibah penelitian dari Kemendikbud sebagai dosen pemula. Dan juga kebetulan saya dan teman saya beberapa kali kan diminta juga di dalam ada namanya program matching fund gitu kan, yang kebetulan saya berkolaborasi dengan UGJ untuk pendampingan salah satu desa wisata yang ada di Kuningan. Gitu. Nah, ada 2 desa wisata. Kami kolaborasinya dengan UGJ gitu sebagai tenaga ahli untuk pembinaan desa wisata di sana. Terus berikutnya tadi mengenai International Conference juga itu sebuah prestasi akademik gitu kan. Karena itu
nilainya lumayan signifikan di dalam dunia akademik, apalagi bahwa outputnya adalah jurnal Scopus gitu kan. Terus ada lagi jurnal internasional gitu kan. Tapi yang sangat signifikan itu ya kolaborasi itu kan ternyata akan mengefisiensikan biaya. Iya betul Pak. Itu yang sangat signifikan karena ketika kami berkolaborasi dengan beberapa instansi atau institusi pendidikan itu sangat kita ikut upgrading kemampuan gitu kan. Dan satu sisi ini bukan murah meriah ya, tapi kan ini sangat worth it secara ekonomis gitu kan. Kita enggak ya dana ya minim banget gitu kan. Itu sangat signifikan. Makanya hayo ke depannya insya Allah kami dari Fakultas Ekonomi bisa tadi lebih maksimal lagi kalau misalkan mahasiswa normal gitu kan, dengan akses-akses yang sudah kami miliki. Insya Allah dapat berkembang lebih baik gitu. Sangat banyak sekali ya keunggulan dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi ketika tadi disampaikan oleh Pak Kaprodi sudah banyak prestasi-prestasi baik dari program studi, dosen dan lain sebagainya. Apalagi memang kita melihat juga aktivitas mahasiswa juga sangat luar biasa ya Pak di program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Nah Pak, berkaitan dengan di program studi manajemen atau Fakultas Ekonomi sendiri nih Pak, apakah memang ada lembaga-lembaga lain Pak yang memang dikhususkan untuk pengembangan mahasiswa Pak? Oke, gini ya, kebetulan di bawah naungan ini bukan proyek Fakultas Ekonomi itu ada 2 lembaga ekstra gitu kan. Namanya pertama GIBE ya, Galeri Bursa Investasi Indonesia, Persepak Indonesia, itu berdiri tahun 2018. Yang kedua Tech Center gitu kan, yang berdiri 1 tahun kemudian 2019. Nah saya sendiri kebetulan ketua Tech Center gitu kan, Universitas Wiralodra gitu kan. Itu tahun 2000 kami mendapatkan prestasi atau penghargaan sebagai Tech Center terproduktif dengan kegiatan terbanyak se-Dirjen Pajak 2 Jabar. 2019 berarti Pak? Iya, 2019 akhir gitu kan, sekitar Desemberan gitu kan. Nah itu Dirjen Pajak 2 Jabar itu membawahi 8 kabupaten 1 kota. Waduh, itu peringkat 1 Pak, Tech Center Unwir. Wah luar biasa. Kemarin UGJ lumayan sedikit saya salib ya, karena biasanya diambil sama UGJ terus ya. Terus yang sekarang kita ambil salib gitu kan. Itu tahun 2019 akhir. Terus ketika tahun 2020 kami juga ada virtual trading kan, lomba virtual trading. Nah, kebetulan salah satu mahasiswa kami mendapatkan prestasi juara 3 nasional dalam acara virtual trading itu. Virtual trading yang dianu oleh tadi OJK, yang disponsori atau yang dilaksanakan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kampus-kampus yang ada di nasional itu ikut daftar dan kami mendapatkan juara 3 nasional. Itu sih prestasi-prestasi ekstra kegiatan kami. Terus kami juga mungkin mas-mas sekalian yang SMK SMA di Indramayu Barat, kami juga Tech Center itu kan sudah tadi ada pengabdian kepada mereka ataupun para TU dan guru-guru ya, terkait masalah pelaporan pajak. Nah itu di lapangan kemarin kejadiannya sebelum ya Februari Maret. Sebelum Ramadan Pak? Ya sebelum Ramadan. Kami terjun ke lapangan untuk membantu pelaporan pajak, bukan menerima pajak ya, membantu pelaporan pajak bagi PNS gitu kan, atau tenaga pendidikan di SMK SMA Indramayu Barat. Itu kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya bisa diperluas ke seluruh SMK SMA yang ada gitu. Berarti memang sangat banyak sekali ya Pak aktivitas yang dapat mewadahi kreativitas atau memang kemampuan mahasiswa ya, khususnya di Fakultas Ekonomi sendiri ada Tech Center dan Galeri Bursa Efek Indonesia ya GIBE ya. Jadi jangan ragu nih ketika Sobat Wiralodra mungkin yang dulunya sudah jurusan sosial ya atau memang sudah akuntansi apa, jadi bisa dikembangkan lagi untuk lebih jauh di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra. Nah Pak, ini Pak, pastinya kan seluruh siswa itu pengen daftar nih Pak di Universitas Wiralodra khususnya karena memang yang diunggulkan juga kan ada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Pak. Mungkin Pak Ketua Program Studi bisa mengajak Pak untuk Sobat Wiralodra semua bisa bergabung nih ke program studi manajemen untuk Sobat Wiralodra semua.
Gini, kepada para siswa ya masih bimbang, masih bingung dalam menentukan pilihannya, maka jangan ragu, jangan bimbang gitu kan. Pahami tujuan hidupmu, pilih gitu kan, apa sih ingin cita-cita kalian gitu kan. Terus kedepannya apa sih yang bisa kalian lakukan? Karena insya Allah gitu kan, kami dengan potensi ataupun dengan kurikulum, dengan SDM yang ada bisa meng-create keinginan itu. Kalian pengen jadi berusaha, itu apalagi itu kan, itu bisa lagi dikembangkan di karir ketika kuliah di Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Kalau kalian pengen yang kedua ya, misalnya gini, profil lulusan dari Prodi Manajemen pertama tadi menciptakan wirausahawan. Yang kedua untuk mereka bisa siap di dunia perbankan. Yang ketiga mereka yang siap di kerja di BUMD gitu. Yang ketiga mereka yang siap kerja di dunia swasta gitu. Tapi yang jelas kebanyakan hampir lebih dari 30% itu wirausahawan. Makanya jangan ragu-ragu ketika kalian memilih Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Insya Allah itu akan membantu apa yang kalian cita-citakan. Itu pesan dari saya. Sobat Wiralodra semua, tadi apa yang diinformasikan oleh Pak Kaprodi ini, jangan ragu ya ketika memang Sobat Wiralodra semua memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, bisa daftar langsung di Universitas Wiralodra dan pilih program studi manajemen Fakultas Ekonomi, karena memang banyak sekali profil lulusan ya yang sudah banyak lulus, dan memang alhamdulillah ada beberapa yang menjadi PNS ya Pak. Kita juga sering menemui di teller bank juga banyak ya, atau customer service, terus kemudian ada yang di BUMD, terus kemudian di sektor swasta juga banyak, dan yang berwirausaha juga banyak. Jadi apapun aktivitas kita, terus kemudian apapun program studi kita pada saat SMA, SMK atau MA, bisa daftar di program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, Sobat Wiralodra semua, saat ini pendaftaran mahasiswa baru Universitas Wiralodra sudah kami buka untuk pendaftaran gelombang 3 yang dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Jadi untuk Sobat Wiralodra semua bisa daftar di Universitas Wiralodra atau bisa memilih program studi manajemen Fakultas Ekonomi dengan mendaftar langsung di Sekretariat Pendaftaran di kampus Universitas Wiralodra Gedung Rektorat lantai 1 atau secara online di www.pmb.unwir.ac.id. Apabila memang pengen bertemu langsung nih sama Pak Kaprodi, Pak Samsul Anwar, nanti bisa kami antarkan di program studi manajemen Fakultas Ekonomi untuk bisa bertanya-tanya lebih lanjut berkaitan dengan program studi manajemen. Pak Kaprodi, mungkin sementara ini kami cukupkan. Nanti barangkali sesi lain kita bisa bertukar informasi terkait program studi manajemen di Mahapedia Podcast untuk lain waktu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Sobat Wiralodra, tetap pantangin terus YouTube Universitas Wiralodra Indramayu untuk bisa mendapatkan informasi Universitas Wiralodra, baik program studi, aktivitas mahasiswa, dan lain sebagainya. Tetap di Mahapedia Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.